Beginilah kondisi jalan amblas di Kampung Lewi Simbut, Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten. Jalan amblas membuat ruas jalan terputus dan menyulitkan akses kendaraan saat melintas. Bahkan sejumlah kendaraan roda 2 banyak yang terjatuh akibat licinnya jalan. Menurut salah seorang pengendara, mereka terpaksa menunggu hingga lebih dari 1 jam untuk bisa melintas. Hal ini diperparah dengan adanya truk kontainer yang terjebak di tengah jalan amblas tersebut. Kemacetan terjadi lebih dari 1 kilometer. Ini karena jalannya rusak, akhirnya macet lah. Amblas ya Pak ya? Amblas, mobilnya nggak bisa naik. Jadi macet ini ya Pak ya? Macet. Udah berapa jam Pak? Ya kurang lebih dari 1,5 jam. 1,5 jam ya menunggu ya? Iya. Ini macet berapa kilo ini macet ini Ya Kak? kurang lebih 1 kilo ke belakang, mungkin di depan sana 2 kilo, entah 1 kilo. Amblasnya jalan akibat curah hujan yang tinggi serta labilnya tanah. Tanah amblas berkisar 1 meter hingga menyulitkan kendaraan yang akan melintas. Aduh, udah ada kali 3 bulan ini. 3 bulanan. Ini Pak jalan Roksor. Ini Apa? curah hujan. Curah hujan yang tinggi Curah ya? hujan yang tinggi, Terus? tanah yang labil. Tanah yang labil ya. Tanah labil jadi dia melorot ke bawah. Warga berharap adanya percepatan pembangunan jalan di daerah tersebut karena dikhawatirkan akan berdampak pada tersendatnya ekonomi masyarakat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang perdalam informasi aktual dan komprehensif. Saya Reinhard Sirait. Kita ke informasi yang pertama, kondisi David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio kian membaik. David mulai memberikan respon positif berupa gerakan anggota tubuhnya. Kristalino David Ozora, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio, masih terus mendapat perhatian publik. Meski masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, kondisi David kian membaik dari hari ke hari. Hal ini dilihat dari angka pada Glasses Coma Scale yang menunjukkan angka 8 hingga 9, yang mana orang normal pada umumnya berada pada angka 11. Selain itu, David juga sudah memberikan respon positif berupa gerakan anggota tubuh dan mengedipkan mata. Alat bantu nafas atau ventilator yang sebelumnya dipasang sudah dilepas, namun David masih menggunakan alat bantu medis yang berfungsi untuk mempercepat aliran oksigen ke otak. Alhamdulillah sesuai perkembangan, David meskipun dalam kondisinya masih tergolong koma ya, tapi ada perkembangan bagus terkait dengan fisiknya bergerak bagus, terus matanya juga melek kadang-kadang tapi nggak lama, terus terkait dengan merespon suara, tapi belum mengenal orang ya, merespon suara dari mana, akan melihat siapa, tapi dia belum kenal karena kondisi masih tergolong, kata dokter itu masih tergolong dalam kondisi koma. Sementara itu, tim dokter Rumah Sakit Mayapada masih terus memberikan sejumlah perawatan intensif dan observasi ketat terhadap David Ozora. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu kekasih tersangka Mario Dandi Satrio AG kini berstatus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora. Kepolisian juga menjerat Mario dengan pasal baru, yakni penganiayaan berat dengan ancaman 12 tahun penjara. Perempuan berinisial AG yang disebut sebagai kekasih tersangka Mario Dandi Satrio kini berstatus pelaku penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Kementerian Keuangan Mario Dandi. Terhadap AG, polisi menetapkan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak mengingat usia AG masih 15 tahun. Kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak,
Secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelum ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David, AG sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi. Komisi Perlindungan Anak menghormati proses hukum yang berjalan. Terkait AG, tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami, anak berkonflik dengan hukum, mereka adalah anak korban, anak pelaku, dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Sementara tersangka Mario Dandi Satrio dijerat pasal baru, yakni pasal penganiayaan berat dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Kasus tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Pelimpahan kasus dilakukan dengan tujuan optimalisasi dan efisiensi penyidikan. Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio dilimpahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Langkah itu diambil dengan tujuan optimalisasi proses penyidikan karena melibatkan sejumlah pihak. Lebih kasus ini melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, yakni AG yang masih berusia 15 tahun. Polisi juga mengungkap kebohongan Mario di berita acara pemeriksaan. Pada awal penyelidikan, Mario dan temannya Shane Lucas yang juga telah menjadi tersangka beserta AG mengatakan David Ozora mengalami koma bukan karena dianiaya melainkan berkelahi. Kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kombes Hengki juga menyebut Mario melakukan penganiayaan dengan cara 3 kali tendangan ke arah kepala, 2 kali mengejak ekuk, dan 1 pukulan ke bagian pita. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan pemilu 2024 ditunda hingga Juli 2025. Keputusan ini berdasarkan gugatan Partai Prima yang merasa dirugikan oleh KPU karena tidak lolos verifikasi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menerima gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU terkait pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. KPU diminta menunda pemilu hingga tahun 2025. Partai Prima mengugat KPU karena merasa dirugikan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat calon peserta pemilu 2024. Gugatan dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu telah diputus oleh Majelis Hakim pada 1 Maret 2023. Hakim Ketua mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilu yang berimbas pada penundaan pemilu 2024. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat, ya. Kemudian menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materi sebesar Rp500 juta. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. KPU akan menempuh upaya hukum banding terhadap keputusan PN Jakarta Pusat. KPU menyatakan dengan tegas menolak putusan Pengadilan Jakarta Pusat. Menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij menyebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda tahapan pemilu sampai Juli 2025 belum inkrah.
ditemui di gedung Kemensesnek Jakarta. Wamenkumham secara etik ia tidak boleh berkomentar terkait dengan putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, apalagi posisinya sebagai Wamenkumham dikhawatirkan bisa disalah tafsirkan jika ia menanggapi terlalu jauh. Sambil menunggu proses perkara yang masih berlanjut, Edward meminta seluruh pihak terkait untuk saling menghormati putusan. Setelah putusan pengadilan nantinya sudah inkrah, baru Edward akan menanggapi terkait dengan keputusan tersebut. Kita semua saya ini kan sekarang posisinya sebagai pejabat negara. Pejabat negara itu tidak boleh berkomentar terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena itu bisa disalah tafsirkan mempengaruhi kekuasaan yang lain. Jadi kita harus saling menghormati sesama lembaga negara ya, bahwa pengadilan itu pada kekuasaan yudikatif, perkara ini belum inkrah, biarkanlah perkara itu berjalan sampai betul-betul dia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, baru kemudian kita berkomentar. Gitu ya. Komisi Yudisial akan mendalami putusan Hakim PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda pemilu. Salah satu yang akan didalami adalah dugaan pelanggaran etika dan pedoman perilaku hakim yang mengeluarkan putusan. Bisa jadi dengan memanggil hakim atau majelis hakim yang bersangkutan untuk dimintakan klarifikasi. Apabila ada dugaan pelanggaran perilaku yang kuat, maka Komisi Yudisial akan segera melakukan pemeriksaan terhadap hakim atau majelis hakim yang bersangkutan. Sementara itu, Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA mengklarifikasi anggapan sejumlah pihak yang mengatakan jika partainya menggugat sengketa pemilu. Menanggapi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaligus juga mengklarifikasi pernyataan-pernyataan dari banyak pihak yang telah kemudian merespon secara keliru hasil putusan dari Pengadilan Negeri tersebut. Jadi kami perlu menyampaikan bahwa yang kita ajukan ke Pengadilan Negeri itu bukan sengketa pemilu. Ya, ini banyak disalahpahami. Karena kita juga paham bahwa Pengadilan Negeri tidak punya wewenang untuk mengadili sengketa pemilu. Yang kita ajukan ke sana adalah PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, yang telah kemudian menghambat hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut dalam pemilu. 3 terdakwa tragedi Kanjuruhan dari instansi kepolisian melalui kuasa hukumnya meminta dibebaskan dari dakwaan. Kuasa hukum menilai penyebab kematian bukan karena gas air mata, namun akibat pintu stadion yang tertutup. Sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada sidang kali ini mengagendakan pledoi dari 3 terdakwa dari unsur kepolisian. 3 terdakwa itu yakni AKP Hasdarmawan dan Ki-3 Brimob Polda Jatim, Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kabak Ops Polres Malang, serta AKP Bambang Sidik Ahmadi, Kasat Samapta Polres Malang. Dalam sidang, pihak kuasa hukum ketiga terdakwa menegaskan melalui pleidoinya bahwa penyebab kematian korban bukan karena gas air mata seperti yang didakwakan jaksa, namun penyebab kematian dan luka-luka dalam tragedi Kanjuruhan karena pintu stadion yang tertutup dan tak terbuka secara sempurna. Itu gimana Ibu? Kan memang faktanya seperti itu. Jadi tetap bersikeras bahwa penyebab kematian bukan karena gas air mata. Pintu tertutup. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut ketiga terdakwa dengan pidana 3 tahun penjara sesuai dengan pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP ayat 1 dan 2 karena akibat kelalaiannya menyebabkan 135 orang tewas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.